Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Juhe Channel, media penjelasan pembelajaran jarak jauh yang menjelaskan dengan singkat dari buku tematik terpadu K13 kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, silakan kalian buka buku tematik terpadu K13 kelas 6-nya agar dapat mengikuti penjelasan ini halaman demi halaman. Namun jangan lupa kalian memulai segala sesuatu dengan doa, itu sudah menjadi sebuah pembiasaan, dan juga meminta bimbingan kepada kedua orang tua dalam pembelajaran jarak jauh ini. Selanjutnya jangan lupa untuk selalu mematuhi protokoler kesehatan. Kali ini kita memasuki subtema 3 setelah kemarin selesai melaksanakan subtema 2, masih di tema 3 dan kita memasuki pembelajaran 1. Adapun tujuan daripada pembelajaran 1 subtema 3 kali ini diantaranya dengan membaca kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku. Apa itu kosakata baku? Nanti ada di penjelasan materi. Pada teks tentang ayo menjadi penemu dengan tepat, ini tujuan pembelajaran nomor 2, yang ini nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai dengan tujuan pembelajaran nomor 6. Anak-anakku sekalian, khususnya anak kelas 6, kita atau kalian sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Ada Charles Babbage, penemu komputer, ada penemu jam tangan, ada penemu pensil, dan lalu sikap apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu. Nah, jika kalian ingin menjadi seorang penemu, kita contoh, mari kita jadikan teladan sikap dari Pak Habibie, ya. Beliau juga seorang yang patut kita banggakan, ya. Pak Habibie ini, siapakah Pak Habibie, siapakah Eyang Habibie? Nah, kalian di halaman berikutnya diarahkan untuk membaca sebuah teks dengan teliti tentang biografi perjalanan hidup Bapak Habibie, mulai dari masa kecil, kemudian setelah masa kecilnya adalah perjuangan kerasnya di perantauan, ya. Kenapa di perantauan? Karena beliau ini kan lahir di Parepare. Tolong dibaca nanti sejarahnya, ya. Sehingga merantau ke Bandung sampai sekolah kuliah di ITB dan lain sebagainya. Kemudian bacaan berikutnya ada buah dari kerja keras. Apa itu buah dari kerja keras beliau? Dan selanjutnya ada subjudul lagi, kecintaan beliau pada tanah air mulai tahun 68, ya. Apa langkah-langkahnya sampai beliau menjadi wakil presiden dan presiden RI yang ketiga di Indonesia ini. Kemudian masih subjudul ada prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Nah, di antara jawaban yang tadi adalah disiplin dan kerja keras. Nah, ini ada dalam diri Eyang Habibie. Buah dari disiplin dan kerja kerasnya apa? Baca di sini, tidak akan lupa baca supaya kalian juga membaca, latihan membaca dan menyimak dengan baik. Sehingga beliau dijuluki Mr. Crack dan lain sebagainya. Selanjutnya masih judul ada Habibie Bapak Teknologi Indonesia. Kenapa beliau hingga dijuluki Bapak Teknologi Indonesia? Baca juga dengan baik dan teliti. Nah, maksud baca dengan baik dan teliti itu di sini supaya kalian bisa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di halaman berikutnya. Contoh, apa topik masalah dari teks tersebut, ya. Jadi baca dengan baik, insya Allah dapat menjawab semuanya ini. Untuk selanjutnya masih pertanyaan nomor 2 dan nomor 3, dan di kolom ini cermati kosakata non baku pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting. Nah, pensil si kecil yang amat penting ini ada di pembelajaran sebelumnya. Silakan buka kembali di channel YouTube ini atau di buku tematik kalian supaya bisa mengisi kolom ini. Ada nomor, isi dengan nomor 1, ada kosakata non baku, isi arti katanya apa yang ditulis ini, kemudian kosakata bakunya apa. Apa itu kosakata baku? Kosakata baku ada di sini nih. Adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Sebaliknya,
Kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Nah, sebagai pedoman kalian harus mempunyai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia supaya tahu, oh ini kata baku, ini non kata baku. Di PUEB ada semuanya ya. Silakan dicari di pensil si kecil yang amat penting, atau jika perlu PUEB-nya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia-nya, silakan ada di Play Store ya, bisa di-download sekarang, mudah ya. Nah, kemudian selanjutnya di halaman berikut, buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata baku tersebut. Nah, ini lanjutan dari tadi. Buat kalimatnya. Kata ya non baku dan baku tadi ditulis di sini buat menjadi sebuah kalimat. Nah, kemudian selanjutnya di halaman berikutnya ya, ada kolom ayo berdiskusi. Kalian mendiskusikan tentang proses distribusi. Distribusi itu penyebaran dalam kegiatan ekonomi berikut. Ini gambar pabriknya, ini alat distribusinya, distribusi darat ya. Ini distribusi udara. Nah, ini sampai sini hingga akhirnya sampai ke pasar dan dibeli oleh kita atau orang tua kita. Amati saya dulu dengan baik. Nah, diskusikan bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, perindustrian, dan sebagainya. Berikan contohnya. Nah, ini jawab pertanyaan ini. Kemudian juga jawab pertanyaan ini. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom ini. Ada beragam hasil produksi. Apa hasil pengamatan kalian? Sebutkan ragam produksinya. Kemudian kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak ada, jika tidak ada alat transportasi, bagaimana kehidupan masyarakat jika tidak ada alat transportasi. Nah, ini ke sini. Ini bagaimana kehidupan masyarakat jika ada alat transportasi ya. Misalnya karena ada alat transportasi masyarakat menjadi mudah ya, atau distribusi hasil pertanian masyarakat menjadi mudah, dan seterusnya. Itu hanya contoh ya. Kemudian selanjutnya ada kolom ayo mengamati. Kalian mengamati rangkaian seri dan paralel, kemudian cari persamaannya. Di sini rangkaian seri yang tidak sama dengan rangkaian paralel. Begitupun sebaliknya, di sini rangkaian paralel yang tidak sama dengan rangkaian seri. Apa saja? Cari di bahasan rangkaian seri dan paralel. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah untuk menuliskan hal yang sama dari pengamatan kalian antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tulis di sini yang samanya ya. Nah, itu begitulah anak-anakku sekalian, bahasan kali ini mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti walaupun hanya sekilas. Jika tidak mengerti, kurang mengerti, silakan untuk bertanya kepada kedua orang tua kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.